Jadi kita juga harus memfikirkan nih, ada berapa vocab yang harus dikuasai oleh anak SD itu. Daya dukung itu bisa menjadi partner anak itu untuk berbahasa lebih efektif. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our weekly podcast, Salam Al-Abidin, Inspiring the World, Shaping the Future. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik lagi, tapi sekarang kita upgrade ya. Kalau kemarin kita bahas tentang TK, sekarang kita bahas tentang trik bagaimana anak SD belajar bahasa Inggris. Nah, kali ini Miss Eka sudah kedatangan bintang tamu yang spesial dari SDII Al-Abidin Surakarta. Ini dia Miss Lia Adedia, Sarjana Sastra, Sarjana Pendidikan. Iya. Halo, Assalamualaikum Miss Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Eka, Alhamdulillah, great. Pretty good ya? Yeah, how about you? Fine. Fine. Of course. Okay. It's cheerful right now. Yes. Miss Lia, kali ini kita masuk ke SD ya, tentang SDII Al-Abidin Surakarta. Miss Lia udah lama mengenyam di mengajar anak-anak usia SD. Benar. Pastinya tahu banget dong bagaimana sih lika-liku perjalanan bahasa Inggrisnya anak kelas SD, anak tingkat SD. Iya, benar sekali. Kalau ini nih Miss Lia, anak usia SD itu tahapan perkembangan belajar bahasa Inggrisnya itu awalnya seperti apa ya kira-kira? Oke, baik, akan saya jawab ya. Jadi sebenarnya untuk bahasa itu kan memang sesuatu yang krusial ya. Bahasa itu sebagai alat komunikasi untuk memahamkan pesan yang akan disampaikan. Tanpa bahasa itu kita tidak bisa untuk memahamkan seseorang. Nah, dalam tahapan perkembangan bahasa itu ada tingkatan. Yang pertama usia prasekolah, ya. Yang kedua itu kombinasi antara usia prasekolah dengan masa sekolah, dan yang selanjutnya adalah masa sekolah. Nah, ini menarik ini. Berangkat dari usia prasekolah. Kalau prasekolah tentunya anak-anak itu menghabiskan waktunya itu di rumah ya. Jadi di lingkungan rumah. Jadi orang tua di sini sangat berperan penting dalam mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Bahasa yang pertama ya? Iya, bahasa yang pertama, bahasa ibu. Nah, namun dalam perkembangannya, bahasa Inggris ini menjadi bahasa yang signifikan juga, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional ya, dimana kalau saat ini jika dibandingkan saat ini dengan saya dulu, itu bahasa Inggris itu apa sih? It's very difficult to learn. But today asing, tapi sekarang nampaknya itu sudah mulai umum di masyarakat. Sehingga kalau di Al-Abidin ini ada program SDII ataupun di SD sana ada program ICP, luar biasa. Ini menjawab tantangan masyarakat. Nah, jadi kalau di usia prasekolah memang keluarga itu sangat penting untuk bisa mendukung, baik itu bisa dilakukan dengan cara sambil bermain kita ngomong bahasa Inggris, kemudian flashcard kayak gitu, itu sangat membantu sekali. Flashcard, kemudian poster-poster di rumah itu kita cobakan poster-poster. Kemudian di masa sekolah, nah ini peralihan ke masa sekolah ini memang tidak bisa kalau hanya diberikan kepada sekolah saja. Jadi ada 3 komponen yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah itu, yang kedua lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekolah ini memang sangat efektif untuk membangun habit berbahasa Inggris. Bagaimana sekolah itu bisa menyediakan memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan, yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Nah, tentunya di saat pertama, pengalaman saya dulu waktu belum ada kan sekarang kalau SDII sudah menjadi satu SDII. Kalau dulu masih dibagi, Miss. Masih ada 3 program, masih ada
ICP, BCP, TCP. Nah itu kami berjuang cukup lumayan itu karena BCP itu apa? BCP itu Bilingual Class Program. Oh, beda dengan ICP lagi ya, Beda. internasional. Oh, begitu. ICP International Class Program, BCP itu bilingual. Bilingual itu ya dua bahasa, ya dua bahasa. Kalau ICP try to speak English everywhere every time. TCP Tahfidz Class Program. Oke, kita balik dulu sedikit, Miss Lia. Sebenarnya orang tua itu perlu tahu sekali urgensinya belajar bahasa Inggris. Iya. Karena jujur aja ya, permasalahan yang menjadi momok saat anak mau masuk sekolah, terutama di program yang internasional, aku takut bahasa Inggris gitu kan. Iya. Nggak cuma itu, bahkan SD ke SMP pun seperti itu. Pelajaran bahasa Inggris itu adalah bagi sebagian anak, sebagian besar mungkin itu dihindari. Kalau nggak suka banget, nggak akan masuk ke ICP. Padahal sekolah itu kan lahannya belajar ya. Iya, benar sekali. Jadinya menurut Miss Lia nih, dari pengalaman dan juga mungkin dari wawasannya, pentingnya bahasa Inggris sebagai bahasa kedua anak itu gimana ya? Oh, sangat penting sekali karena ternyata menurut beberapa penelitian itu tuh seseorang anak yang mempelajari bahasa kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, bahasa apapun ya, bahasa kedua, itu ternyata bisa memperluas wawasan mereka, ya, karena dia tidak hanya terpatok pada bahasa Indonesia saja. Artinya kan ketika banyak nih di media-media sosial tuh ya, ada yang berbahasa Inggris, kemudian komik di game itu mereka berbahasa Inggris. Nah, mereka jadi wawasannya bertambah. Ini ada contoh ini, Miss. Itu kemarin waktu pandemi. Nah, saya pernah memiliki siswa. Saya takjub sekali saat dia kelas 6 itu waktu checkpoint itu nilainya sempurna untuk ISL. Ya. Saya tanya ke si anak ini, apakah kamu mengikuti les macam IF atau lain sebagainya gitu? Ternyata enggak. Dia hanya bermodal pada kesenangan dia untuk ikut lihat game. Kebetulan atau melakukan hobi gacha atau Miss gacha. Menggambar gacha itu. Nah, itu nanti menggambar di situ, kemudian diberi percakapan bahasa Inggris. Kemudian itu nanti bisa bergerak sendiri, conversation sendiri. Dan dia sudah tahapannya itu komunikasinya dengan foreigner. Masya Allah. Sebelumnya, kalau sebelum checkpoint, bagaimana perkembangan bahasanya? Karena saya ada di kelas 6 ya, kebetulan saya ngajarnya di kelas 6, saya kurang begitu paham, tapi ternyata lewat hal-hal yang disenangi pun itu ternyata sangat efektif. Yang kedua, saya juga pernah melihat anak saya, bukan anak saya sendiri, tapi murid saya juga itu ternyata dia dari sejak TK, he likes listening music and then watching movie. Ini ternyata sangat efektif sekali. Sometimes ya kalau misalnya orang Jawa itu kan ada beberapa Javeng English gitu ya. Tapi ketika mereka sudah sering mendengarkan pronunciation kayak gitu, logatnya, ternyata itu terbawa. Dan di sekolah dia menjadi anak yang kreatif ya tadi, luas wawasan, kreatif ya. Dan ternyata mereka lebih mudah untuk mempelajari budaya-budaya yang lain. Iya, karena kayak lebih open minded ya. Iya, very good. Tapi bahasa Inggris sendiri ini manfaatnya buat dirinya itu selain itu apa lagi? Selain kreatif, lalu apa namanya tadi? Berpikiran terbuka, kreatif, dibutuhkan untuk zaman sekarang? Of course ya, karena kita berada di zaman globalisasi ya, tentunya semuanya menggunakan bahasa Inggris. It's not only about the education, but also about our future. Beberapa perusahaan interviewnya memakai bahasa Inggris. Nah, kenapa anak-anak saat ini itu
dibekali bahasa Inggris, yaitu untuk mempersiapkan sedemikian rupa. Kelas 6 saya tanya, "Nak, kamu nanti universitasnya kemana?" Gitu. Saya sempat terlontar seperti itu, dan ternyata wow, they answer Harvard University, Cambridge University. Jadi mereka lebih terbuka gitu, wawasannya juga, dan targetnya juga lebih jauh dibanding mungkin yang tidak hanya nasional saja seperti itu. Ya, I see. Jadi luar biasa ya mereka itu untuk English as a secondary language itu benar-benar urgensi banget, apalagi tantangannya di era global. Iya, benar sekali. Terus kalau boleh tahu skill apa sih? Skill apa yang benar-benar harus diutamakan untuk belajar bahasa Inggris? Iya. Tentunya kalau kita ingin balance itu ada 4 skill, Miss. Jadi skill reading, membaca, kemudian listening, mendengarkan. Yang ketiga itu tentang writing, menulis, dan yang keempat itu speaking. Nah, komponen-komponen ini harus seimbang tentunya ya, nggak bisa misalnya kayak gitu, karena ibaratnya kita paham tapi kita tidak melakukan ya sama aja. Kita bisa ngomong cacis-cus tapi tidak didasari dengan mungkin konsep grammar yang benar, itu juga sama aja. Sehingga keempat skill ini harus ada. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Nah, reading membaca itu bisa kita dapatkan misalnya dari hal-hal yang kecil ya, Miss ya. Kebiasaan dengan membaca komik, kemudian membaca subtitle movie itu juga ini loh, menambah vocab kita. Di samping itu sekalian sama listeningnya. Kemudian ada posterisasi. Alhamdulillah di SDI Al-Abidin itu posterisasi itu sangat membantu anak-anak dalam mengucapkan speaking English every day, speaking English habit ya. Boleh dijelaskan lebih lanjut posterisasinya? Ya, misalnya may I borrow your pen? Sometimes anak-anak itu sudah tertempel di dinding. Dan mungkin dikasih font lucu-lucu kayak menjadi gitu. Menjadi pembiasaan sehari-hari berarti. Iya, pembiasaan sehari-hari gitu. Sehingga kadang-kadang nih ya anak itu mau izin ke belakang tapi lupa. Oh ya ada. Gitu. It's okay for the first time. It's okay. But if it will be a habit, a good habit, mereka lama-kelamaan itu tanpa melihat pun dia sudah hafal. Betul. Anak-anak sekarang udah ini. Terus lanjut, Miss. Kemudian listening itu satu paket dengan reading tadi ya. Terus yang writing itu bisa dilakukan dengan bagaimana kita spelling dulu. Wah, anak-anak TK ini, Miss, itu sangat antusias sih, TK SD kelas 1 gitu kalau spelling gitu. Apalagi ini di IF itu ada spelling bee ya. Nah, harapannya mungkin ke depannya Al-Abidin membuat semacam gebrakan baru spelling bee tapi khusus Al-Abidin kayak gitu. Tuh dari hal-hal yang simpel, kemudian melanjutkan kata, membuat kalimat yang sederhana sampai dalam ke tahap retell the story, write a short story. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yaitu speaking. Nah, speaking ini juga tidak akan bisa berhasil tanpa dukungan orang tua juga tentunya. Di sekolah, we try to speak English everywhere, every time. Tapi di rumah, zero, there is no practice. Ya, itu sama aja. Jadi sebisa mungkin kalau mau bahasa Inggrisnya itu effective and efficient, it should be practiced at home and at school. Ya, nggak apa-apa. Orang tua diajak, malah kadang-kadang itu anak-anak cerita, ini loh mah aku dikasihin sama missku gitu. Akhirnya orang tua belajar dari anak. Ini kendalanya kalau misalkan nih Miss, anak itu tidak dibantu praktis di rumah. Nah itu kan anaknya hanya mengandalkan sekolah saja. Nah itu apa yang terjadi kira-kira? Iya,
ini tergantung juga environment ya. Kalau misalnya sama sekali tidak ada media yang digunakan untuk mendukung daya dukungnya, gitu, partner lah untuk ngobrol, ya itu maka akan sedikit menghambat proses pembelajaran bahasa Inggris secara efektif itu. Nah, betul. Bisa juga kalau misalnya orang tua itu lagi sibuk atau apa, kita bisa ada online game, bisa ya. Kita bisa lihat itu situs-situs banyak, ada yang namanya BBC ya, kemudian British Council. Tapi tetap dipantau orang dewasa mungkin. Benar sekali, tetap orang tua itu harus berperan penting dalam pengawasan media. Kalau mencarikan les itu termasuk solusi tidak ya? Bisa juga. Ada ketimpangan antara sekolah dan les mungkin? Bisa juga, tapi tetap jalan komunikasi, Miss. Ya, gitu. jadi misalnya di sekolah itu bahasa Inggrisnya seperti ini. Nah, kita carikan yang cocok. Jangan sampai targetan sekolah seperti ini, tapi lesnya biasa. Maksudnya targetannya tidak sesuai. Nah, itu juga nanti ketimpangan, anak merasa bisa di rumah tapi ternyata masih ketinggalan nih di sekolah kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, ini kita belum masuk banget ini ke dalam triknya. Nah, pasti pemirsa di rumah ini pengen tahu banget nih, gimana sih sebenarnya, kan tadi udah urgensinya kita tahu banget, terus juga tentang kompetensi yang harus dimiliki ketika anak belajar bahasa Inggris. Ternyata ada 4 ya, listening, writing, reading, and speaking. Nah, keempat itu bukan tanpa alasan bahwa itu semua nanti bisa diajarin di sekolah, tenang saja ya Bunda semuanya. Iya bisa. Tetapi ada triknya. Iya. Ada triknya. Kita mau tahu ya triknya ya. Tapi kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini.
pemirsa, welcome back to our weekly podcast Salam Al Abidin bersama Miss Lia Adedia from SDI Al Abidin Surakarta. Nah, tadi kita membahas tentang urgensi bahasa Inggris ya di tahap anak-anak SD dan juga kompetensi yang harus dimiliki mereka. Nah, yang Miss Eka mau tanyakan sekarang Miss Lia, gimana sih kita membangun vibes bahasa Inggris yang efektif tuh kayak gimana? Untuk membangunnya tentunya kita harus menggunakan strategi nih ya. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Apapun itu tetap kita pertama itu adalah tujuan. Tujuannya itu yang harus apa? Harus relevan dengan tantangan zaman saat ini. Ya. Misalnya kita belajar bahasa Inggris, misalnya untuk TK, itu untuk apa? Misalnya untuk daily conversation, apa saja? Oh, daily conversation in the classroom, in a library, ataupun at least cuman bisa instruction, simple instruction kayak gitu. Nah, kalau SD, menuju ke SD, karena saya kebetulan di SD nggih Miss nggih, itu apa namanya? Yang perlu dilakukan adalah misalnya tentang around school surrounding ya, dan relevan terhadap apa-apa yang ada di sekolahan. Bisa nanti di apa namanya, di library, kemudian di nursery room ya, UKS, bagaimana kita ngomong di sana kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir, karena di SDI ini itu nanti capaiannya cenderungannya ke checkpoint, jadi kita juga harus memikirkan nih ada berapa vocab yang harus dikuasai oleh anak SD itu. Iya. Nah, setelah itu kita buat nih pemetaannya, nanti kelas 1 itu berapa vocab, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 berjenjang ya? Dan itu tidak berulang. Biar apa? Biar ada kontinuitas. Anak-anak banyak vocabnya, sehingga ketika anak memiliki vocab yang banyak, maka mereka tidak segan untuk tidak malu untuk berbicara bahasa Inggris ya. Dan mereka tahu ya vocab yang ada di level ini tuh yang mana aja. Dan mungkin jumlahnya berbeda juga ya. Jumlahnya berbeda, kemudian tingkat kesulitannya juga berbeda. Begitu. Yang selanjutnya relevan dan terukur. Nah, memang alhamdulillah Miss, kita itu kerjasama dengan Cambridge ya. Jadi dalam Cambridge itu sudah benar-benar terukur. Kita ada yang namanya progression test, itu setiap tahun. Kemudian nanti kalau sudah di kelas 6 akhir itu ada yang namanya checkpoint test. Nah, jadi memang anak-anak dibiasakan untuk dicek ini perkembangan bahasa Inggrisnya seperti apa gitu. Terukur, relevan, dan dapat dicapai. Artinya apa? Waktunya itu, ketersediaan waktunya itu cukup. Cukup untuk apa namanya, mengajarkan beberapa poin itu. Itu yang pertama nggih, itu yang pertama tentang tujuan tadi. Yang kedua itu tentang pengulangan-pengulangan. Jadi ketika kita sudah menetapkan tujuan, anak-anak sudah diberikan vocab-vocab, itu akan sangat baik jika hal tersebut bisa diulang-ulang lagi. Bisa pengulangan itu banyak sekali caranya Miss. Ya, nggak harus pengulangan yang besok kemarin ada pelajaran bahasa Inggris, kita ulang kembali baca buku, nggak harus seperti itu, karena basicnya adalah bahasa itu kan dipraktekkan sehari-hari. Jadi pengulangan itu bisa dalam bentuk tadi hal-hal yang mereka senangi aja, tentang movie, tentang melihat movie, itu bagian dari proses pengulangan Miss, karena di sana ada beberapa vocab ya. Kalau kita lihat di movie itu, ataupun listening music itu ada hal-hal yang baru juga, itu bisa pengulangan-pengulangan lewat game kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu adanya daya dukung. Itu sangat, seperti yang tadi saya spill di depan tadi ya, bahwa daya dukung itu bisa menjadi partner anak itu untuk berbahasa
lebih efektif. Daya dukung itu bagaimana? Daya dukungnya itu kita memiliki partner ngomong, Miss. Ya, kalau di sekolah, insya Allah itu guru sudah memfasilitasi. Class environment itu juga sudah ada. Kalau di tempat saya, Miss, itu ada yang namanya POE, Miss. POE, what is that? POE. Yes, POE is Police of English. Okay. Yeah, jadi, what is the job desk? Main job desk? Yeah, the main job desk is they should write the other students who do not speak English. What day? They every have day. Every day. Every day, because we are in international school. Yeah, Yes. every day they should they should write the students. And there is a phase. Ada beberapa stage ya. Untuk misalnya kelas 1 sama kelas 2 itu nanti bahasa Inggrisnya itu berapa persen itu tetap ada di sana ya. Kemudian kelas 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Dan ada rules juga ada ada konsekuensinya. Jadi for example, in my grade itu kalau di kelas 6 melanggar lebih dari 30 kata. They speak Indonesia bahasa ya, more than 30 words. They should speech. Speech. Should have speech. It can be conducted in the first session. I mean in the opening lesson. Or maybe in the middle, it's okay. Nah itu untuk kelas 6, kelas 5, 6. Kemudian nanti kelas 4, 5 itu ya agak ini konsekuensinya agak naik lagi. Turun. Turun ya, malahan. Kan kelas 45. 45, tadi kan 5, 6, 45 agak turun sedikit describing things. Nah gitu. They should prepare a picture, a special picture, and things. Things. Yes, okay. Real thing is okay. Yes. Picture is okay, and they should describe it in front of their friends. Itu sebagai konsekuensinya. Kemudian yang kelas 1, 2 bagaimana, Miss? Biasanya mereka make a sentence, gitu. Jadi environment ini yang membangun mereka untuk. I think it's funny and effective enough to upgrade their skills. In speaking, and also we can also study about the grammar, right? Yes. In writing a sentence itu juga delivering message, delivering speech ya. Also use a grammar to mereka juga harus mempersiapkan speech itu kan nulis juga. Nah itu writingnya juga dapat. Nah itu. Nah kalau di sekolah seperti itu. Nah tinggal nanti yang di rumahnya seperti apa. Nah itu sangat eman-eman ayah bunda. Kalau misalnya sesuatu yang baik itu tidak dilanjutkan di rumah seperti itu. Jadi sebisa mungkin barang sekecil aja simple instruction itu we try mempraktikkan dengan anak-anak di rumah. Karena ternyata itu sangat efektif. Kita tanya tadi di sekolah belajar apa? In English is okay. Hello kids, let's eat together. Komunikasi orang tua ya. Iya, benar sekali. Masya Allah. Jadi ini luar biasa ya, to increase the environment. Juga penting banget. Selain guru itu harus menetapkan rencana-rencana atau goals yang mau mau ditujukan kepada anak usia SD itu sebenarnya seperti apa sih? Kita sudah punya 4 kompetensi, tapi 4 kompetensi itu kan bisa diraih dengan berbagai cara yang fun ya. Apalagi ini anak-anak SD gitu. Jadi luar biasa tadi kita sudah di-spill Miss Lia betapa banyaknya juga cara-cara untuk meningkatkan English skills. Dan pengalamannya Miss Lia ada nggak satu pengalaman yang paling mengesankan sekali tentang anak belajar bahasa Inggris? Iya. Saya sebenarnya banyak ya, Miss. Ya mungkin ada ada 2 anak saat itu di tahun berapa 2015-an gitu. Si anak itu ngomongnya cas-cis wow gitu, dan kebetulan dia terpilih menjadi POE. Wow, ini anak yang cas-cis terpilih jadi POE itu luar biasa. Disiplin berarti dia. Disiplin banget ya. Dan itu juga membantu teman-temannya yang
awalnya nggak mau bahasa Inggris, dia akhirnya berani dan dia juga sembari takut gitu. Itu dia ternyata yaitu seperti tadi dia di rumah itu sering melihat movie, tapi tentunya movie itu sudah diseleksi dengan orang tua orang tua ya, itu movie ataupun listening music seperti itu. Kemudian di sekolah dia bisa menjadi role model buat teman-temannya. Nah, dan di sekolah ini Miss, jadi alhamdulillah kalau di SDII itu ada beberapa supporting program ya yang menunjang itu, tidak hanya POI tadi, tapi juga ada yang namanya Words of the Week. Nah, itu sebagai bagian dari pengulangan tadi. POI aja udah keren banget loh menurut saya loh. Iya. Ada tambahan-tambahan lain kan berarti kan semakin meningkatkan ya environment itu. Words of the Week itu juga sebagai enrichment vocabularies. Nah, nanti kalau di kelas 1 dan kelas 2 itu biasanya gambar, kemudian gurunya body language mempraktekkan. They try to know the understanding the meaning of the picture in English. I mean the English of the picture, sorry, kayak gitu. Jadi enggak ini artinya apa? No, kita menghindari itu. Ya, jadi this is picture and we can if it can be moved, it can be practiced, it's better kayak gitu. Jadi langsung gambar English. Kayak gitu. Itu lebih efisien, lebih efektif daripada kita menerjemahkan kadang-kadang nggak sinkron ini. Iya benar, malah membingungkan anak-anak. Iya benar, saya juga pernah waktu terlibat dalam usia-usia preschool, itu katanya suggest dari beberapa expert, malah kalau bisa kalau mau ngomong bahasa Inggris, mendingan nggak usah diterjemahkan sekalian. Iya benar sekali. Tapi we have to make gesture yang melambangkan maksud kita gitu ya. Iya benar sekali, itu lebih efektif. Itu juga luar biasa keren sih. Iya, terus kemudian kita juga untuk build the confidence of the students itu juga ada assembly. Assembly itu semacam jadi performance dari masing-masing anak, tapi in English ya tentunya. Nah, kita membuat ketentuan nih, Miss. Jadi kalau kelas 1-2, it's okay lah singing a song like it. Nah, tapi kalau sudah kelas 3, 4 sampai 6 itu really practice in English. Kayak drama, mini drama like this. Jadi lebih banyak ngomong bahasa Inggris dan live. Ya, tidak di record seperti itu. Harapannya memang ini build their confidence in speaking English gitu. So interesting ya. Karena saya terakhir nonton assembly-nya SDI itu juga per level itu memang ternyata ada tingkatannya. Dan ketika kita sudah nonton kelas 5 dan 6 itu benar-benar sudah up level. Kayak udah siap checkpoint ya. Wah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pembicaraan kita kali ini luar biasa ya. Saya semakin pede untuk kalau misalnya ada bunda-bunda nih di luar sana nanti yang ketemu sama saya, karena takut bahasa Inggris anaknya. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut ya. Justru di Al Abidin ini banyak sekali cara-cara yang fun dan juga program-program supportnya itu yang menunjang ICP International Class Program itu semakin efektif dan semakin benar-benar tercapai capaiannya. Insya Allah. Jadi jangan takut lagi ya bunda-bunda ya. Ada trik-trik baca bahasa Inggris dari Miss Lia tadi boleh diterapkan di mana saja. Dan kita harus support juga anak-anak untuk belajar bahasa Inggris yang penting banget buat di era global saat ini. Ada kata-kata terakhir? Closing statement mungkin? Harapan buat bunda-bunda di luar sana? Ayah bunda dimanapun Anda berada ya. Yang pertama, kalau anak itu sudah minatnya itu bahasa Inggris, ayo dukunglah. Dan cari lembaga atau sekolah yang tepat buat Ananda. Jangan pernah khawatir, bahwa anak saya nanti gimana ya Miss gitu. Ada, pernah saya bahasa Inggris terus gitu ya. Saya punya murid nih Miss, itu yang awalnya memang tidak bisa, menulis pun tidak bisa. Tapi Masya Allah, namanya perkembangan itu berbeda-beda ya Bunda. Learning by doing
step by step, insya Allah dengan metode dan cara yang menyenangkan yang sudah diprogramkan oleh sekolah, insya Allah itu akan sangat membantu Ananda dalam belajar bahasa Inggris. Insya Allah, amin. Terima kasih sekali Miss Lia. Kalau gitu, insight-insightnya hari ini luar biasa. Semoga sukses selalu buat SDI Al-Abidin Surakarta. Amin. Itu saja pembahasan kita yang menarik kali ini di Weekly Podcast Salam Al-Abidin. Tentunya kami akan kembali di pekan berikutnya dengan tema yang lebih menarik lainnya. So, don't miss it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.